Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Segala sesuatu tidak ada yang tidak bertasbih. Manusia, jin, malaikat, hewan, pohon, batu, matahari, bulan, pokoknya segala sesuatu. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Bertasbih, bertahmid, bertasbih, memuji Allah. Walakin akan tetapi la tafqahuna tasbihahu. Kalian tidak faham, tidak tahu cara tasbih mereka. Kita tidak tahu tasbihnya ayam, burung, buaya, batu, pohon. Allah Maha Tahu. Entah seperti apa, karena memang tidak dibuka itu. Kadang-kadang Allah membuka untuk orang-orang tertentu. Ambil contoh misalnya Nabi siapa? Sulaiman. Nabi Sulaiman. Antum bisa bayangkan sekecil semut. Tentu suaranya kecil sekali. Kita tempelkan di telinga saja, sepertinya kita nggak dengar dia mengeluarkan suara apa. Beda kalau ayam, kucing, ya kan? Kita dengarlah suara ini semut. Allah buka untuk Nabi Sulaiman. Ya, saat Nabi Sulaiman bersama bala tentaranya melewati satu jalan. Disitulah Allah perdengarkan suara namlah, suara semut. Semut perempuan ini, karena pakai tak marbuto kan, maka disebut namlatun, bukan namlun. Itu bahasa Arab kan begitu ya. Bagaimana Nabi Sulaiman tersenyum mendengar si ratu semut ini memerintahkan kepada para semut untuk cepat-cepat bersembunyi, masuk ke liang, agar tidak terinjak-injak oleh pasukan Sulaiman. Ya, tentu kalau Allah nggak buka, nggak bakalan kebuka. Tahu dari mana? Ya kan? Dan kita yakin seyakin-yakinnya tentang kebenaran Al-Quran dalam surat An-Naml ini. Mungkin orang kafir nggak akan percaya, dongeng aja. Karena yang bicara adalah Al-Quran, bagaimana kita nggak percaya? Ya kan? Kalau yang ngomong si A, si B, ya kita nggak percaya lah. Bahkan mau Imam Syafi'i, Imam Bukhari bilang katanya bisa ngomong sama semut, ya kita nggak percaya. Ya kan? Alhamdulillah ulama-ulama itu nggak ada yang mengaku pernah berbicara dengan semut. Kalau ada,
Ya tentu kita nggak percaya. Kalau Nabi Sulaiman kita percaya Al-Quran. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak faham, tidak tahu, tidak dengar bagaimana tasbih mereka. Ya. Jadi kalau dipikir-pikir lebih buruk manusia yang tidak bertasbih, dari yang tidak menyembah Allah, yang tidak beriman, daripada kucing, sapi, kerbau, anjing, bahkan babi. Semuanya taat kepada Allah. Tidak ada selain manusia dan hewan yang tidak taat kepada Allah. Ya. Selain manusia dan jin yang tidak taat kepada Allah, tidak ada. Ya. Ketika seekor kucing sedang menerkam tikus misalnya, hidup-hidup, lalu kepala tikus itu dikunyah-kunyah oleh si kucing ini sedang apa? Sedang taat kepada Allah, gitu ya. Ketika seekor buaya dia melahap anak kecil, bahkan dia sedang apa? Dia sedang taat kepada Allah. Ya. Ketika seekor ular dia mematok orang, akhirnya mati, ular ini sedang apa? Sedang taat kepada Allah. Karena perbuatan buaya ini, ular ini, kucing ini, yang nyuruh siapa? Yang nyuruh kucing makan tikus, yang nyuruh buaya makan apapun yang sifatnya daging, yang nyuruh siapa? Allah. Sunnatullah. Justru ketika seekor buaya atau seekor singa makan rumput, ya, sampai habis, sampai kenyang, berarti dia nggak taat sama Allah. Kan nggak ada kan? Dikasih daging nggak mau. Ada singa misalnya, kasih daging nggak mau, maunya kangkung aja, ya. Ya berarti dia sedang maksiat, dia sedang tidak taat. Karena Allah perintahkan, Allah bikin sunatullah, aturan Allah, bahwa kucing makan ini, tikus makan ini, buaya makan ini, kerbau, sapi makan ini, semuanya taat. Tidak ada yang tidak taat. Pohon, air laut, ketika terjadi tsunami Aceh misalnya, membinasakan ratusan ribu manusia, air laut ini sedang taat kepada Allah. Jadi semuanya taat kepada Allah, kecuali manusia dan jin. Manusia dan jin ada yang tidak taat, bukan ada, banyak. Banyakan yang taat apa banyakan yang tidak? Manusia dan jin. Banyakan yang tidak taat. Manusia aja dulu ya, jin kan lebih buruk. Setiap 1000, oleh karena itu nanti manusia itu kebanyakan masuk surga apa masuk neraka? Kebanyakan manusia nanti masuk surga apa masuk neraka? Masuk neraka. Masih ingat setiap 1000 manusia berapa yang masuk neraka? 999. Hadis sahih riwayat Muslim. Setiap 1000 manusia yang masuk surga cuma 1. 999 neraka. Sesuaikah dengan kenyataan? Sesuai sekali. Lihat saja. Yang muslim dengan yang kafir, banyakan yang mana? Yang muslim, benar-benar muslim, apa yang tidak? Banyakan yang mana? Yang bertauhid dengan yang syirik, banyakan yang mana? Udah bertauhid, yang sholat dengan yang tidak, banyakan yang mana? Yang saum, yang zakat, yang haji dengan yang tidak, banyakan yang mana? Ya.
Yang sholatnya benar dengan yang penuh dengan bid'ah, banyakkan yang mana? Makin kelihatan. Yang tidak mau makan riba dengan yang makan riba, banyakkan yang mana? Terus akhirnya kita bilang pantas. 999 banding 1. Orang keadaannya begini. Ada kisah menarik pohon kurma, batang pohon kurma. Sepertinya kurmanya ini sudah mati, tinggal batangnya. Buat apa? Buat penjaga tiang Masjid Nabawi. Jadi awal mula Masjid Nabawi dibangun, itu salah satu tiangnya itu adalah pohon kurma. Kebetulan berada di depan. Ya mungkin kalau sini mimbar, ya mungkin di sini gitu ya. Nah, disitulah Nabi berkhutbah. Ketika Nabi khutbah Jumat, beliau hampir selalu berpegangan dengan pohon kurma itu. Dan ini waqi'atul ain. Tahu waqi'atul ain ya? Kalau bahasa kita apa ya waqi'atul ain itu? Kebetulan. Jadi bukan syariat, bukan sunnah, waqi'atul ain saja. Karena Nabi mungkin ya perlu pegangan atau apa ya, beliau berpegangan itu sambil berkhutbah. Ya mungkin kadang berpegangan, kadang tidak. Ya sama kayak kita lah. Kadang begini, kadang begitu. Namanya orang berdiri kan. Nah, ini banyak saudara-saudara kita yang salah paham. Dikiranya itu sunnah, dikiranya itu syariat. Padahal itu waqi'atul ain. Buktinya apa? Nanti buktinya ya. Pembahasan ini kan bukan itu yang kita bahas. Nah, banyak saudara-saudara kita itu yang waqi'atul ain dianggap sunnah, padahal bukan sunnah. Termasuk ketika Nabi pertama kali Jumatan, sholat Jumat, itu riwayat mengatakan jamaahnya 40 orang. Apa ini? Sunnah apa waqi'atul ain? Waqi'atul ain. Kebetulan Jumat pertama kali itu 40 orang. Habis itu ya nambah, ya kan? Sebagian saudara-saudara kita berpendapat tidak sah salat Jumat kalau jamaahnya kurang dari 40 orang. Jelas ini salah paham, jelas ini keliru. Karena 40 orang itu waqi'atul ain. Itu sama dengan Nabi pakai jubah, pakai surban. Itu waqi'atul ain. Memang begitulah pakaian orang Arab. Bukan berarti pakaian sunnah, karena tidak ada pakaian sunnah itu. Pakaian sunnah adalah sifatnya, tidak transparan, tidak terlalu tipis, tidak terlalu ketat, menutup aurat, bentuknya seperti apapun bebas, disunahkan, disukai sama dengan penduduk sekitar. Ya pakaian orang Mesir kayak apa kan? Ya kayak gitu. Nah kita sunnah di Mesir pakaian seperti itu. Pakaian Saudi seperti apa? Ya seperti itu. Nah, sunnah ketika kita di Saudi pakaiannya seperti itu. Di Indonesia tentu lain lagi. Ya, ini istilahnya waqi'atul ain. Nah, ada seorang wanita. Ada seorang wanita. Datang kepada Nabi mengusulkan, ya Rasul, anakku tukang kayu. Ya kalau kita bikin lemari, bikin pintu, bikin kusen gitu ya. Nah, bagaimana kalau anakku membikinkan mimbar agar di situ engkau berkhutbah? Nabi setuju. Nabi memberikan sifat mimbarnya.
3 tingkat gitu ya. Nah, ketika hari pertama Nabi khutbah di atas mimbar itu, berarti sudah tidak lagi di dekat pohon kurma itu. Tiba-tiba terdengar suara seperti anak kecil menangis, sesenggukan, terisak-isak, seperti anak kecil terisak-isak dari arah pohon kurma itu. Para sahabat dengar. Nabi turun dari mimbar, Nabi memegangi pohon kurma itu seolah sedang mendiamkan anak kecil. Nggak lama suara tangisan itu diam. Ini pun mirip-mirip. Kalau Nabi Sulaiman benda hidup, ya, semut kan hidup, ya, makhluk hidup. Ini benda mati, kayu kan mati, nggak ada ruhnya kan, nggak ada nyawanya kan, tapi bisa menangis. Dibukakan oleh Allah khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi para sahabat ikut mendengar dan sekali. Maka hampir semua mukjizat para nabi, para rasul, Rasulullah punya, Nabi Muhammad punya. Ya, ambil contoh misalnya Nabi Musa kan disebut dengan kalamullah karena pernah berbicara langsung dengan Allah, mendengar suara Allah, maka disebut kalamullah, ya kan? Wa kallamallahu Musa taklima. Rasulullah pernah enggak? Rasulullah pernah enggak berbicara langsung dengan Allah, mendengar suara Allah? Pernah apa tidak? Pernah. Ya. Nabi Sulaiman bisa seperti itu. Rasul bisa. Ya. Ada beberapa riwayat ketika Rasul dan para sahabat dalam satu safar sedang beristirahat, tiba-tiba Nabi didekati oleh seekor burung. Burung itu muter-muter. Burung itu muter-muter di atas kepala Nabi. Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang menyembunyikan anak-anak dia? Dia mengatakan kepada saya bahwa dia mencari anak-anak dia. Ada yang menyembunyikan. Betul, ada seorang sahabat yang iseng menyembunyikan anak-anaknya. Sama dengan Nabi Sulaiman. Hanya dalam hal ini para sahabat nggak dengar. Ya. Ada lagi unta yang terengah-engah terlalu berat karena dibebani dengan beban yang luar biasa. Nabi pun tahu. Dia mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Isa menyembuhkan penyakit. Rasul pun pernah. Ali bin Abi Thalib yang matanya bengkak memerah, dengan sekali ludah Nabi tiba-tiba langsung sembuh, seolah Ali belum pernah sakit mata sebelumnya. Artinya Rasulullah luar biasa. Bahkan kalau beliau mau nih, Nabi Sulaiman kalah. Kerajaannya, kebisaannya, dunianya, Nabi Sulaiman, Fir'aun, Bukhtanasir kalah, Namrud kalah. Kalau Rasul mau. Tapi Rasul nggak mau. Ketika ketika kunci-kunci perbendaharaan dunia itu datang kepada beliau, merengek, minta diambil, minta diraih. Beliau menolak, ilaiki anni, ilaiki anni. Pergi engkau menjauh dariku, pergi engkau menjauh dariku. Itu enggak diambil. Seandainya beliau mau ambil, beliau akan jauh lebih kaya dari Nabi Sulaiman, jauh lebih berkuasa dari Fir'aun, Bukhtanasir, dan siapapun yang pernah menjadi raja di muka bumi. Kalah oleh beliau kalau beliau mau. Tapi beliau tidak mau.
Malah beliau berdoa kan, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa hasyirni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku nanti pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Itu doa beliau. Ya, kita lanjut. Fa kullul makhluqati tahmaduhu bilughatiha. Maka seluruh makhluk, bukan cuma malaikat, manusia, jin, seluruh makhluk yang tidak bergerak itu seperti batu, pasir, tahmaduhu, memuji Allah, bilughatiha, dengan bahasa mereka masing-masing. Ada bahasanya, kita nggak tahu. Allati ya'lamuha Allah, yang bahasa itu diketahui oleh Allah, bukan cuma diketahui, diajarkan oleh Allah. Adakah manusia yang pintar di muka bumi ini belajar sendiri, tidak diajari oleh Allah? Nggak ada, nggak ada. Ya. Artinya 1 tambah 1 ada 2. Yang pertama kali ngajarin siapa? Tentu Allah Rabbul Alamin. 2 kali 5 ada 10. Yang pertama ngajarin siapa? Allah Rabbul Alamin. Nggak ada ilmu di muka bumi ini yang ngajarin bukan Allah, nggak ada, kecuali ilmu subhat. Kalau ilmu subhat, iya, yang ngajarin setan, namanya juga subhat, ya, tapi dianggap ilmu. Misalnya manusia itu sebetulnya dulu-dulunya adalah monyet. Nah, karena monyet mengalami evolusi, berubah, lama-lama ekornya hilang, lama-lama bisa berdiri tegak, jadilah manusia. Mungkinkah Allah mengajari ilmu seperti ini? Ya nggak mungkin. Yang ngajarin setan, iblis. Setan iblis memang kerjaannya nipu, bohong. Kerjaan setan, kerjaan iblis adalah bohong. Ayah kita, ibu kita yang pertama kali dibohongi oleh iblis, Adam dan Hawa, itu yang pertama kali dibohongi oleh iblis. Wahai Adam, wahai Hawa, kalau engkau, kenapa Allah melarang engkau mendekati pohon itu? Karena kalau engkau mendekati pohon itu, engkau jadi kekal seperti malaikat. Allah nggak mau. Maka kalau engkau ingin kekal di surga, dekatilah pohon itu. Dilihat, ditipu Adam dan Hawa oleh iblis. Tertipu, ya. Dengan mendekati pohon itu, bukannya kekal, malah langsung diusir dari kehidupan yang luar biasa namanya surga, ya kan? Makanan enak, minuman lezat, pemandangan bagus, nggak usah kerja, nggak usah cari makan, nggak usah cari minum, semuanya sudah disediakan, nikmat luar biasa. Pindah di bumi, makan nyari sendiri, minum nyari sendiri, masak sendiri, itu sendiri, ini sendiri. Mana dalam keadaan telanjang harus cari pakaian sendiri. Keadaan yang buruk ini gara-gara apa? Gara-gara mengikuti tipuan iblis. Maka jangan sampai ayah ibu kita tertipu, kita ikut-ikutan tertipu oleh iblis, jangan sampai. Dan nggak mungkin bisa selamat dari tipuan iblis, nggak mungkin, kecuali berilmu. Kalau nggak berilmu, semua tertipu semua. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, orang ateis, pokoknya bukan orang Islam, ketipu semua itu oleh iblis. Berakhir di neraka, kekal di jahanam selama-lamanya. Nah, kaum muslimin banyak yang tertipu juga. Dikiranya kalau sudah Islam, iblis diam, enggak, masih terus nipu. Gimana caranya supaya dia enggak sholat, gimana caranya supaya dia syirik,
gimana caranya supaya dia bid'ah, gimana caranya supaya dia masuk neraka. Kalau toh tidak kekal di neraka ya nggak apa-apa, yang penting di neraka. Maka berbagai macam cara dilakukan oleh iblis menipu kita setiap hari. Iblis tidak tidur, tidak istirahat. Kerjaannya terus menipu kita manusia kaum muslimin. Gimana nggak canggih, gimana nggak hebat, pengalamannya luar biasa. Al-ma'budu fi kulli zaman, Allah disembah di segala waktu. Sebelum Adam diciptakan, setelah Adam diciptakan, sampai hari ini, bahkan sebelum iblis diciptakan, selalu ada yang menyembah Allah. Al-mustahiqqu lil ibadati daiman wa abadan, kekal selama-lamanya. Tidak ada waktu, tidak ada masa di mana tidak ada yang menyembah Allah. Gak ada. Loh, itu zaman jahiliyah, setahun 2 tahun sebelum Nabi diutus, ya. Bukankah zaman jahiliyah kafir semua? Enggak. Atau taruhlah di hari kiamat, ya gimana mau menyembah? La yuqalu fil ardi Allah Allah Allah. Yang menyebut lafaz Allah aja udah nggak ada. Kan sabda Nabi begitu ya. La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah 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 Allah. Tidak mungkin hari kiamat itu tiba ketika di muka bumi masih ada yang menyebut lafaz Allah. Allah. Jadi selagi masih ada yang menyebut Allah, nggak mungkin kiamat. Berarti ketika kiamat, menjelang kiamat, sudah tidak ada lagi yang menyebut lafaz Allah. Baru-baru sholat, baru-baru menyebut lafaz Allah aja nggak ada. Berarti ada dong waktu di mana Allah tidak ada yang menyembah. Jawabannya ada. Ada miliaran, bahkan triliunan yang menyembah Allah. Saat di muka bumi tidak ada yang menyebut lafaz Allah. Siapa? Siapa yang menyembah Allah? Iya, malaikat. Dan pohon, air, matahari, bulan, bintang. Berapa miliar, berapa triliun benda-benda itu jumlahnya. Bintang ada berapa, pasir ada berapa, batu ada berapa, malaikat. Jadi kecil. Manusia kafir semua, musyrik semua, kecil bagi Allah. Triliunan makhluk Allah yang menyembah Allah, yang bertasbih, bertahmid, selalu taat kepada Allah. Jadi nggak ada masa di mana Allah tidak disembah, nggak ada. Walaupun tidak ada manusia yang menyembah. Ya. Zaman jahiliyah ada, walaupun sedikit ada. Insya Allah antum tahu siapa Waraqah bin Naufal, siapa Zaid bin Amr bin Nufail. Ini orang-orang yang hidup bersama Abu Jahal Abu Lahab, temannya Abu Jahal Abu Lahab lah. Mungkin masih ada hubungan darah. Dua orang ini, atau mungkin ada lagi ya, 3 orang, 4 orang, menyembah Allah, bertauhid. Di saat Rasulullah belum diutus, di saat Nabi Muhammad SAW belum bertemu Jibril pertama kali di Gua Hira, mereka sudah menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Bahkan ada riwayat 2 orang ini tidak mau makan sembelihan Abu Jahal Abu Lahab.
Kenapa? Karena ada dakwah tauhid di Mekah, itu ada. Di Mekah tidak ada masa fatrah. Masa fatrah, nggak ada tauhid, nggak ada dakwah, mungkin ada di Mesir, di Syam, di Baghdad, di Irak, mungkin di Madinah. Adapun di Mekah selalu ada. Sampai detik-detik menjelang Rasulullah diutus, masih ada yang bertauhid, menyembah Allah satu-satunya, walaupun sedikit tentunya. Ya, kan ketika Waraqah bin Naufal diberitahu oleh Khadijah, istri Nabi, bahwa Nabi baru saja ditemui oleh orang yang berpakaian serba putih, memeluk beliau, menyuruh beliau membaca Iqra ma ana biqari, dan seterusnya dan seterusnya. Itu Waraqah mengatakan, namus azim, namus besar, namus besar. Nama lain dari Jibril, namus. Ya, di bahasa hari itu. Ya. Bahkan Waraqah mengatakan begini, alangkah bahagianya seandainya aku masih hidup. Kau udah tua, udah tua renta. Alangkah bahagianya seandainya aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu. Kaget, Khadijah kaget, Rasulullah kaget. Gimana nggak kaget? Nggak ada se-Mekah yang tidak cinta kepada Nabi. Gak ada orang Mekah yang tidak memuliakan Nabi. Gak ada orang Mekah yang tidak hormat kepada Nabi. Seluruh akhlak terpuji terkumpul pada diri Nabi SAW. Jujur, amanah, pemberani, dermawan, tepat janji, dan akhlak-akhlak terpuji terkumpul pada diri beliau, dan semua orang tahu. Semua mencintai Nabi, maka sampai dijuluki Al-Amin. Itu kan sebelum beliau jadi Nabi. Tiba-tiba Waraqah mengatakan, engkau akan diusir oleh kaum. Kan kaget, apa iya suamiku ini akan diusir, kata Khadijah. Kata Waraqah, tidak ada yang dapat seperti engkau ini, namus ini, yang tidak dimusuhi oleh kaumnya. Nggak ada, nggak ada. Dari mulai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus nggak ada yang nggak dimusuhi oleh kaumnya. Awalnya tentunya, ya. Nah, ini tahu dari mana? Memang ada Nabi di Mekah? Nggak ada. Jadi dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah manhaj yang benar itu diajarkan oleh Nabi Ismail kepada anak cucunya. Diteruskan oleh anaknya Nabi Ismail mengajarkan tauhid. Cucunya, cicitnya, anaknya cicit, cucunya cicit, cucunya cicit, terus sampai zaman Abu Jahal, Abu Lahab. Tentu semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Nah, kira-kira tinggal 2 orang itu. Tapi kan ada. Ya. Nah, disitulah kita bisa menjawab pertanyaan orang-orang yang nggak paham. Kenapa ayah ibu Rasulullah masuk? Kenapa ayah ibu Rasulullah masuk neraka? Kalau Abu Jahal, Abu Lahab jelas ketemu dengan Nabi, Nabi sudah jadi Rasul, didakwai, nggak mau terima, nggak mau masuk Islam. Nah, kalau Abdullah dan Aminah, ayah ibu Nabi Muhammad SAW, salah apa? Orang ketemu dengan Rasulullah, Rasulullah masih kecil, apalagi Abdullah kan tidak ketemu. Diriwayatkan Abdullah meninggal saat Rasulullah masih di perut, ya kan? Ya, salahnya apa? Salahnya tadi, karena di Mekah itu ada dakwah tauhid. Nah, Abdullah dan Aminah termasuk yang tidak mengikuti dakwah tauhid, termasuk yang mengikuti Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak di kelompoknya Waraqah bin Naufal, Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail ini ayahnya Said bin Zaid. Insyaallah antum tahu ya siapa Said bin Zaid.
Satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Sa'id bin Zaid. Termasuk di zaman Nabi Ibrahim bersama Sarah. Ketika beliau berdua sebentar lagi akan dihadapkan kepada raja yang zalim. Disitulah Nabi Ibrahim mengatakan, tidak ada yang beriman, tidak ada yang menyembah Allah di muka bumi hari ini kecuali aku dan engkau. Jadi yang saudara seiman itu hanya Nabi Ibrahim dengan Sarah. Disitulah Nabi Ibrahim menyuruh Sarah untuk berbohong, bohong secara tauriah. Nanti kalau si raja nanya kamu itu apanya aku? Jawab, saudara. Maksudnya saudara seiman. Jangan bilang istri. Karena kalau bilang istri, ya si raja ini punya penyakit aneh ya. Jadi ya hobinya mengambil istri orang. Kalau janda gadis males. Tapi kalau istri orang semangat, mungkin mau menunjukkan kekuasaannya ya. Ya kalau janda, kalau gadis kan nggak ada tantangan, ya kan? Ya biasalah itu. Ini istri orang bisa diambil karena saking kuatnya, saking hebatnya. Ya jelas ini penyakit. Tapi seperti itu ya. Jangan mengatakan bahwa berarti yang menyembah Allah cuma 2, Ibrahim dan Sarah. Tidak. Masih ada triliunan makhluk Allah yang menyembah Allah, taat kepada Allah, bertasbih, bertahmid. Ya. Maka dikatakan di sini fala yakhlu zamanun min wujudi ibadin lillah. Tidak ada satu masa, satu detik lah di mana Allah tidak disembah. Gak ada makhluk yang menyembah Allah, gak, pasti ada. Miliaran bahkan triliunan. Ya'budunahu wa yuwahhidunahu ila an taquma as-sa'ah. Terus menyembah Allah, terus mentauhidkan Allah sampai hari kiamat. Ya, sampai sepanjang zaman. Sampai manusia masuk surga, masuk neraka. Walaupun di surga sudah tidak wajib sholat, walaupun boleh ya. Di surga itu nanti akan ada orang-orang yang rindu, pengen baca Al-Quran, pengen sholat. Allah berikan. Ya. Allah kasih kesempatan, tapi tidak wajib. Malaikat, ya. Malaikat kan tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh tidur. Butuhnya cuma satu, taat kepada Allah. Ini kan menyembah. Ya. Karena ketaatannya itu luar biasa, istilah kita 100% ya. Maka bisa hidup, bisa kuat, walaupun tanpa makan, walaupun tanpa minum. Beda dengan kita manusia, karena ketaatan kita ini tidak sempurna. Kita taat kepada Allah pasti tidak sempurna. Banyak dosa, banyak maksiat. Maka masih butuh makan, masih butuh minum untuk hidup. Malaikat nggak butuh. Ya. Jadi bertasbih yang sebenarnya, bertahmid yang sebenarnya itu bisa menggantikan makanan. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, ketika Nabi Isa dan kaum muslimin terkepung oleh Ya'juj Ma'juj, tidak bisa bergerak di puncak sebuah gunung, nggak ada makanan. Para sahabat bertanya, lalu dengan apa mereka hidup ya Rasul? Nabi menjawab, mereka hidup dengan tasbih,
dengan tahmid. Tapi ya sempurna. Ya, orang kan biasanya begitu ya, akan pasrah, akan betul-betul butuh Allah, itu kalau sudah nggak ada yang bisa dilakukan lagi. Udah pasrah aja lah. Udah nggak bisa berbuat apa-apa. Di saat itulah pertolongan Allah datang. Wa kadzalika fi kulli makan, begitu pula di segala tempat. Mungkin antum akan mengatakan di mana misalnya, di Cina, di Meksiko, nggak ada seorang Muslim pun menyembah Allah. Ya betul, manusia nggak ada, tapi selain manusia ada. Di situ, ya benda-benda kan semua bertasbih, termasuk malaikat. Kan pasti ada malaikat. Ya. Di mana tempat di situ ada hujan, di situ pasti ada malaikat. Satu titik hujan turun ke bumi bersama satu malaikat. Ya. Dan semuanya sudah diatur oleh Allah. Kita melihat air hujan turun ke bumi itu nggak karu-karuan. Ya, liar, bagi Allah tidak liar. Ini hujan titik ini jatuh sebelah sini, yang ini jatuh sebelah sini, yang ini jatuh sebelah sini. Entah istilahnya apa koordinat atau apa, Allah Maha tahu. Menyuruh malaikat, ini titik yang ini jatuh sebelah sini, titik sana, luar biasa. Jadi semuanya sudah diatur oleh Allah. Mungkin seperti kita misalnya melihat permainan sepak bola misalnya selama 2 jam atau mungkin 90 menit ya, nggak ada yang kita, ini bola ini dari kaki si A dioper ke kaki si B, dari si B ke C, nanti kemudian terus nggak ada yang bisa mengira-ira kan. Allah tahu dari sini ke sini, sini kecil loh ya, tidak liar. Bagi kita kan liar sekali, nggak ada yang takut. Bola ini akan kemana, betul-betul nggak ada apa-apanya ilmu kita dibanding dengan ilmu Allah. Ilmu kita seperti apa? Masih ingat perbincangan Khadir dengan Musa? Ilmu manusia itu seperti apa? Seperti air yang nempel di paruh burung. Jadi ketika Nabi Musa dengan Khadir berada di atas lautan perahu, ada burung yang paruhnya itu ditempelkan ke samudra itu, ya, cari pakan atau apalah. Nah tentu paruh burung ini ketempelan air laut, mungkin setetes, mungkin 2 tetes, ya. Kata Khadir, itulah ilmu yang Allah berikan kepada kita semua. Ilmu segitu, setetes. Selebihnya samudra yang sangat luas, berapa triliun liter, itu ilmu Allah yang tidak Allah berikan kepada kita. Kayak apa itu perbandingannya? Ya. Wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Ini surat Az-Zukhruf ya. Dialah Allah yang di langit itu menjadi ilah dan di bumi menjadi ilah. Orang Asy'ariyah, Maturidiyah salah paham dengan ayat ini. Berarti Allah itu ada di langit, ada di bumi. Ya kan? Dialah Allah yang menjadi ilah di langit dan menjadi ilah di bumi. Berarti Allah ada di langit, ada di bumi. Ya, ini salah paham. Kalau mau diterjemahkan dengan baik dan benar, dialah Allah yang disembah oleh penduduk langit dan disembah oleh penduduk bumi, gitu. Adapun Allahnya tetap berada di satu tempat, yaitu berada di atas ars, bukan di ars ya, bukan duduk di ars, bukan. Entah berapa juta kilometer jarak antara ars dengan Allah, maksudnya di atas ars.
Disitulah Allah berada. Nah, Allah itu ilah di langit dan ilah di bumi. Maksudnya apa? Disembah oleh penduduk langit dan disembah oleh penduduk bumi. Ya. Jadi ada dua penduduk, penduduk langit dan penduduk bumi. Maka ada istilah orang-orang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Ya. Di bumi nggak terkenal, mungkin saking miskinnya, saking ya mungkin se-RT aja banyak yang nggak kenal. Ya, yang kenal paling berapa rumah gitu kan, pendiam, nggak punya prestasi, apalagi miskin. Ya. Tapi terkenal di langit. Adakah? Ada. Disebut namanya oleh siapa? Oleh Allah. Di depan Jibril. Kayak apa ini? Kayak apa? Pernah antum, nama antum disebut sama presiden? Pernah nggak? Nggak usah presiden lah, gubernur atau wali kota lah. Nama antum disebut oleh wali kota. Ya, si fulan. Sepertinya jarang ya. Ini bukan wali kota lagi, bukan presiden. Allah Rabbul Alamin menyebut nama antum di hadapan apa? Jibril. Kayak apa itu? Dan Allah menyebut nama si fulan itu nggak harus si fulan ini profesor, doktor, oh kaya raya, begini, enggak. Cukup Allah cinta kepada dia. Allah cinta kepada manusia. Ya antum kan tahu kan dalil-dalil ayat-ayat tentang gimana sih supaya kita dicintai oleh Allah. Yang ringan-ringan saja. Allah mencintai orang yang samhan idza ishtara, samhan idza ba'a, samhan idza iqtada. Allah mencintai orang yang mudah ketika beli. Beli mudah, ya. Bang, berapa bang? Ini sekilo 20.000. 18.000 bang ya. 19 dah. Ya. Mudah gitu, beli itu mudah. Enggak kayak sebagian ibu-ibu kita kan. Udah bang, 20.000. 5.000 bang ya. Ya nggak bisa. 6.000 dah bang. Ya nggak bisa, masih jauh tuh. Naik dikit-dikit susah gitu ya. Wow, udah kadang maksa gitu kan. Sampai abangnya tuh nggak enak. Udah tambahin ini bang. Nggak mudah. Allah suka seorang muslim yang ketika beli itu mudah. Begitu pula ketika jual. Ya. Ditawar 5.000, 6.000, ya deh. Mudah. Dan samhan idza iqtada, mudah ketika bayar utang. Ya, cepat mudah. Ini janji Allah mencintai orang seperti itu. Akan kita bisa melakukan hal itu ya. Nah, kalau Allah cinta kepada seseorang, Allah panggil Jibril. Wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan. Cintailah olehmu si fulan. Lalu Jibril mengumpulkan para malaikat, mengumumkan hal tadi, bahwa Allah mencintai si fulan, aku pun mencintai si fulan, cintailah oleh kalian si fulan. Ya, apalagi sholat berjamaah, qiyamul lail, banyak sedekah, dermawan. Ini orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mudah kan? Nggak harus nunggu jadi profesor, doktor, terkenal, ulama, ini itu enggak. Antum tahu amalan-amalan yang menyebabkan kita dicintai oleh Allah. Ya. Ya, kita lanjut soal jawab. Barangkali ada pertanyaan, silakan.